menuju surga. Dan investasi terbaik di dunia adalah bukan soal kita agama apa, kita suku apa, tapi kita buat apa. Kalau kita melakukan cinta, menghidupkan cinta, mencintai orang tanpa batas, dan mencintai siapapun sebagai bentuk cinta kita kepada Allah, tidak usah takut dengan kematian. Kata Yesus, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Tidak usah kamu takut ke sana, nanti saya bantu untuk antar kamu. Dan ingat, hanya ada dua dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu juga berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman dan sahabat kenalan dari Ting Surya Saputra yang saya kasihi dalam Tuhan. Hari ini kita mengembalikan saudara kita ini ke pangkuan Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan. Dan dia telah menikmati kehidupan itu sesuai dengan usia yang sudah dia alami. Dan kita semua percaya bahwa siapapun yang lahir ke dunia ini sebenarnya terlahir karena bukti cinta Allah untuk membuat manusia itu bisa hidup. Tentu kita tahu tidak ada satupun di antara kita yang meminta untuk diciptakan dan dilahirkan. Itu murni inisiatif dan bukti kasih sayang Allah. Kemudian bagaimana ketika kita sudah terlahir di dunia? Satu hal yang penting itu kita perlu menyadari bahwa hidup itu anugerah Allah dan perlu kita jalani bersama Allah dan dalam penyelenggaraan Allah. Nah, untuk orang-orang Kristiani, terutama orang Katolik yang percaya kepada Kristus yang tersalib ini, Yesus itu datang dari surga ke dunia melalui peristiwa Natal yang kita rayakan nanti, sebagai bukti solidaritas dan kepedulian Allah, supaya Allah yang jauh dari jangkauan kita bisa kita lihat dan kita temukan di dunia dalam rupa manusia. Maka kenapa kemudian Yesus itu mengambil jalan hidup seperti manusia, itu karena dia mau solider dengan manusia, menyatu dengan kelemahan dan keberdosaan manusia, dan dia ingin mematikan dan menguburkan dosa dan kesalahan itu lewat peristiwa salib dan kematian. Sehingga bagi orang Katolik atau orang Kristen, kalau percaya kepada Yesus berarti dia mau menguburkan dosa dan maut selama dia hidup, supaya nanti pada hidup akhirat dibangkitkan. Dan dalam bacaan suci atau Injil pada hari ini, Yesus itu yang berbicara begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Karena begini Bapak Ibu, hidup di dunia ini sementara saja, yang kekal itu hidup setelah kita hidup di dunia ini. Nah pertanyaannya, bagaimana supaya setelah hidup di dunia ini, kita kembali ke pangkuan Bapa yang menciptakan kita. Maka kita perlu fasilitas dan sarana. Dan Yesus ini jembatan untuk mengembalikan kita kembali ke pangkuan Bapa. Makanya dia bilang, di bagian akhir Injil, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup menuju Bapa. Barang siapa mau datang kepada Bapa dan melalui aku, ia akan sampai kepada Bapa. Karena Yesus punya tanggung jawab begini, dia datang ke dunia untuk menebus dosa kita, supaya ketika kita mati, kita tidak terikat dengan dosa lagi, kita disucikan dan dikuduskan, supaya kita layak kembali hidup bersama Allah. Nah, hidup kita ini kan sebuah persiarahan, sebuah perjalanan. Sama dengan di dunia ini, kalau kita jalan ke sebuah tempat, tentu kita tahu lewat mana kita pergi. Nah, surga itu sebuah tempat hidup abadi. Tapi kita juga perlu tahu lewat jalan mana kita sampai ke surga.
Kita tidak tiba-tiba sampai di surga kalau kita tidak tahu jalannya lewat mana. Dan Yesus ini menjanjikan dan menjamin dirinya sebagai jalan. Siapa yang percaya kepadaku akan kuantar kembali kepada Bapa. Dan Yesus itu tahu baik kondisi surga. Makanya dia bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sehingga kita semua kalau mati semua punya peluang masuk surga. Cuman yang jadi persoalan, kita mau jalan lewat siapa. Dan di surga itu juga ada pintunya. Di kesempatan lain, Yesus bilang, pintu menuju surga itu sempit, walaupun tempatnya luas. Maka pintu sempit ini yang perlu diperluas dengan iman. Saya rasa mau beriman lewat dan kepada siapa saja itu tadi tidak menjadi masalah. Karena yang paling penting dari hidup beriman sebenarnya, bukan soal Tuhan saya yang benar, jalannya saya yang benar. Bukan, karena Allah adalah kasih. Dia menciptakan kita karena cinta. Maka siapa yang hidup dalam cinta dan memelihara cinta, pasti masuk surga. Itu saja kuncinya. Jadi siapa yang hidup dalam cinta dan memelihara cinta, dia pasti masuk surga. Tidak terlepas agamanya apa, sukunya apa. Yang penting dia hidup dalam cinta dan menghidupkan cinta, dia pasti akan kembali kepada Allah karena Allah adalah maha cinta dan kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saudara kita ini, Ting Surya Saputra telah diciptakan Tuhan karena cinta. Juga dalam cinta kepada dia, kita mau mengembalikan dia kepada sang cinta abadi. Dan kita kembalikan dia melalui Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup karena ia percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus. Kita akan memerciki dia dengan air suci sebagai simbol pembaptisan. Juga kita akan dupai dia supaya keharuman amal baktinya mengharumkan dia juga kembali ke pangkuan Bapa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita semua merindukan surga. Kita semua mengimpikan surga. Jangan lupa, hidup di dunia adalah investasi menuju surga. Dan investasi terbaik di dunia adalah bukan soal kita agama apa, kita suku apa, tapi kita buat apa. Kalau kita melakukan cinta, menghidupkan cinta, mencintai orang tanpa batas, dan mencintai siapapun sebagai bentuk cinta kita kepada Allah, tidak usah takut dengan kematian. Kata Yesus, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Tidak usah kamu takut ke sana, nanti saya bantu untuk antar kamu. Dan ingat, hanya ada dua perintah terbesar dan utama dari Yesus kan. Pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap tenagamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada tambahan. Harus dengan agama ini, harus dengan agama itu, harus dengan orang suku ini. Tidak ada. Siapapun dia manusia yang diciptakan karena cinta, perlu mencintai Tuhan dan sesama tanpa batas, tanpa perbedaan. Semoga kehadiran kita di sini, walaupun dalam perbedaan, kita punya cinta yang satu dan sama, yaitu mencintai Ting Surya Saputra, untuk dia layak dan pantas kembali ke sang cinta abadi, Allah Bapa di surga. Maka dari itu, marilah kita bersatu hati dalam doa, dalam rasa cinta yang besar kepada Tuhan dan kepada saudara kita ini, juga kepada sesama. Kita bersatu dalam upacara pemberkatan jenazah, pemberkatan peti, supaya saudara kita ini mendapat pengampunan dosa, dianugerahi hidup abadi, untuk boleh berbahagia bersama Bapa di surga, dan di surga dia menjadi pendoa untuk kita semua yang dia tinggalkan, juga kita yang hadir dalam kesempatan ini. Maka dari itu kita lanjutkan dengan upacara pemberkatan jenazah. Allah yang telah membangkitkan putranya Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang-orang yang remuk redam hatinya. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang-orang yang berdosa. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantarkan kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Pencipta dan Pemilik kehidupan, kami bersyukur untuk rahmat kehidupan yang telah Engkau anugerahkan kepada hamba-Mu, Ting Surya Saputra, yang hari ini kami baringkan di sini untuk kembalikan ke pangkuan-Mu sebagai Pencipta dan Pemilik kehidupan. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahannya selama hidup. Biarlah ia pantas dan layak untuk mendapat pengampunan dosa, karena ia telah percaya kepada Yesus yang telah mati untuk menguburkan dosa dan maut dari dalam diri kami, supaya kami pantas dan layak untuk dibangkitkan memperoleh hidup abadi di surga.
melalui Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Marilah